Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para jemaah Majelis Zikir dan Ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Jawahirul Bihar juz keempat karangan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani disebutkan, wa mimma sami'tuhu min sayyidi al-arif billah Abi Bakr bin Abdullah bin Thalib al-Affas, setengah sesuatu yang aku dengar daripada tuanku al-arif billah al-Habib Abi Bakar bin Abdullah al-Affas. Qala, beliau berkata, Kana Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqzatan. Tadi posisi mic. Adalah Al-Imam Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi. Beliau berkumpul ijtima' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, secara bangun. Artinya beliau berkumpul dengan baginda Nabi itu kada dalam mimpi. Artinya sidin secara langsung bertemu dengan baginda Nabi dalam keadaan bangun, dalam keadaan terjaga. Dan bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita mempercayai ini, kita mengiktikadkan kebenaran ini karamat bagi para wali, bahwa mereka bisa ijtima' berhimpun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bangun. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih. Beliau hidup dalam kuburnya. Dan kehidupan para anbiya sesudah wafatnya itu sangat jelas dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam kita, terutama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Padahal secara zahir mereka sudah wafat. Nah, itu menunjukkan bahwa para nabi itu ahya fi kuburihim. Mereka hidup pada kubur mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan kehidupan para syuhada. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka selalu diberi rezeki. Nah, orang-orang yang syuhada, mereka hidup dalam kubur mereka dengan nas Al-Quran. Dan pasti kedudukan para anbiya itu lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang yang syuhada. Jelas kalau artinya orang yang syuhada
mereka yang derajatnya syuhada itu mereka hidup di kubur mereka, apalagi para anbiya yang nyata mereka itu dalam derajat di sisi Allah lebih tinggi daripada syuhada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita mendengar ada wali yang ijtima dengan baginda Nabi secara langsung dalam keadaan bangun, maka percayalah itu bahwasanya mereka memang benar-benar bertemu, berhimpun, ijtima dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita termasuk orang yang ingkar dengan karamat semacam itu. Karena apa? Karena orang yang mengingkari satu karamat wali, mereka akan ditegah daripada mendapatkan karamat semacam itu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ijtima dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun nanti menjelang akhir hayat. Kita melihat keelokan, ketampanan, keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelezatan memandang baginda Nabi itu jauh melebihi kelezatan surganya Allah. Karena apa? Karena surga dan isinya tercipta daripada nurnya baginda Nabi. Sehingga apabila kita melihat keelokan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan surga tidak bisa menandinginya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan kesempurnaan mahabbah atau cinta itu diantaranya kesempurnaan mahabbah atau cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya adalah bahwa kita ketika beramal, beribadah, bukan lagi menginginkan kenikmatan surga daripada bidadari, istana, makanan, minuman dan macam-macamnya. Tapi yang kita tuju dalam surga itu adalah berkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu memandang keelokan, keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta yang sempurna kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada di Tahrim itu baru meninggal sih. Ada beberapa tahun. Itu ada Syekh Hariri. Jadi Syekh Hariri ini beliau ketika didiagnosa oleh tim dokter, ternyata dalam diri sidin itu kadada berisi jantung, kadada jantung di awak sidin itu, sehingga dokter keheranan, ada manusia yang hidup tanpa jantung, ada manusia yang hidup tanpa jantung. Namun kita jantung nih berhenti berdetak aja, ion sudah, mati sudah. Nah ini ketika diperiksa si Hariri ini kadada jantung. Jadi ujar dokter, pian ini manusia kah apa? Nah lalu ujar si Hariri apa? Aku manusia aja sih kan, biasa kita nih. Ujar dokter, pian ini kadada jantungnya. Jantung pian kadada. Senyum sidin. Ujar sidin, jantungku telah kutitipkan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik, setiap denyut, setiap detak jantung selalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu orang engkau menitipkan jantungnya lawan baginda Nabi. Sebagaimana para aulia-aulia bahari, di antaranya Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, "Lau hujibtu an Rasulillah tarfata ain ma'adatu nafsi minal muslimin." Seandainya aku terdinding sekejap mata daripada Rasulullah, ma'adatu nafsi minal muslimin, kada aku anggap lagi diriku bagian daripada kaum muslimin. Kita jangan coba-coba bersuara kayak itu, murtad kita. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali yang dapat anugerah ijtima dengan baginda Nabi adalah Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi. Lalu ujar Sidin, faqala lahu yauman, berkata Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi suatu hari kepada baginda Nabi dalam ijtima yang agung itu. Ujar Sidin, uridu an arwiya anka hadithan bila wasisatin. Ya Rasulullah, uridu, ulun menghendaki, an arwiya anka, bahwa ulun riwayatkan dari sampian, hadithan, akan hadis, bila wasisatin, dengan tanpa perantara. Ulun wahai Rasulullah hendak langsung mendapatkan hadis daripada sampian, kada ada perantara, kada ada sanadnya, langsung kan Nabi, kada an ini daripada ini, daripada ini, daripada ini, kada ada, langsung angkat daripada sampian wahai Rasulullah. Faqala lahu, maka berkata baginda Nabi lahu, bagi Imam Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi, uhaddithuka bi thalathati ahaditha, aku akan menghabarkan kepada engkau dengan 3 macam hadis. Jadi aku akan memberikan kepada engkau 3 macam hadis. Nang kadada tentunya di kitab-kitab hadis terdahulu, semacam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis yang lain. Ini langsung dari kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-awwalu, yang pertama, ujar Nabi, mazala rihu qahwatil bun fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama aroma kopi, berarti udah minta siapkan kopi ini. Selama aroma kopi fi famil insan, pada mulut manusia siapapun, baik binian lakian, tastaghfiru lahul malaikah, akan memintakan ampun, akan selalu, tastaghfiru fil mudhari bil istimrar, selalu memintakan ampun bagi si manusia itu al malaikah. Selama rasa kopi di mulut seorang manusia, maka malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah melakukan maksiat dan dosa akan selalu memintakan ampun baginya. Nah, ini satu amalan. Tadi dicari bahasa Arab Sairat. Dan ini salah satu pesan juga dari Abdullah Guru Sekumpul, agar murid-murid Sidin amun kawat mengamalkan meminum kopi walaupun sesinduk sehari. Ada kawat secangkir, apalagi secirat sehari, sesinduk sehari dah, isupan kah, malam kah, agar dapat fadilat istighfar malaikat selama rasa kopi itu ada di mulutnya.
Nyaman nggak? Amalannya nyaman aja. Ini langsung daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ujar Nabi, manittakhadha subhatan. Siapa mengambil subhah tasbih, liyadhkurallaha biha, untuk dia berzikir mengingat Allah dengan tasbih. Nih nang ini nih kakak Kutiba biman dzakirin Allah katsiran. Ada Tulis dia termasuk orang yang berzikir akan Allah, akan zikir yang banyak. In dzakara biha aw lam yadhkur biha, sama ada dia berzikir dengan tasbih itu aw lam yadhkur biha, atau dia tidak berzikir. Yang tolak ke majelis zikir tadi. Ada tasbih di rumah, bawa. Niat apa? Tasbih itu sedang digunakan untuk berzikir di tempat itu. Mulai pian membawa tasbih itu, selalu pian dicatat oleh Allah pahala zikir. Pahala zikir. Ini kita sudah ambil berzikir, nah tasbih itu ada di kantung pian bersama pian. Tetap dicatat oleh Allah pahala zikir. Dan ini mulai tolak mengambil tadi sudah buat ke kantong, selalu pahala zikir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia pulang ke rumah, tasbihnya di kantong hati bagian sampai guring, pahala zikir terus. Besok karena sebagian berzikir kalau apa misalnya kalau ada waktu lenggang tolak ke pasar, bila ada kau berzikir misalnya takkan pedagang orangnya nih ada dia pembeli niatakan mengambil tasbihnya untuk berzikir, nah mulai mengambil tasbih itu buat ke kantong pahala zikir terus sampai ke pasar terlayani pembeli. Ada tak zikir lagi, ada tak tasbih ini, ada tak pakai tasbih ini, pahala zikir akan terus diberikan oleh Allah. Terus diberikan oleh Allah. Kutiba minadz dzakirin Allah katsiran. Dia akan dicatat termasuk orang yang berzikir mengingat Allah katsiran, zikran katsiran, akan zikir yang banyak. Ada yang zikir sedikit. Tolak kepenurihan, bawa tasbih. Nah, ini orang bawa HP. Bila kata debut, bila kata bawa HP sakit hati. Ada mengolah status. Bawa tasbih, sekira zikir, pahala zikir didapatkan oleh kita. Tolak kepenurihan, bawa tasbih. Artinya kalau ada waktu berzikir niatakan perkara kada takati, kada kau baru berzikir orang manuri saja, tetap pahala zikir itu didapat. Bacaannya kutiba minadz dzakirin Allah katsiran. Bro, sistemnya kurang sekitar kalau dia tak dimulai aja. Sistemnya kayak Fatihah. Bawa tasbih. Udah kayak kayak ini aja nah. Udah kayak di sini lah. Naik motor, naik sepeda motor, Fatihah kayak ini yang panjang. Nang kayu, Kayak Brudin. Belum pakai tasbih. Ini nang tunggu bebiok pingkok barang ini leh. Tukar itu 175 dahulu. Tapi pahalanya tetap. Pak ini bisa 2 dah tuh harganya. Bisa 2. Paling ini dulu paling. Sekira kalau dia nak di atas meja. Di pamijat. Rasulullah itu Kami itu aja tihang. Jadi yang nambah panjang kah, anak di tunggulnya kah. apapun Waduh, amalan salah aja lagi. yang dari Nabi. Jadi baru mulai bawah, tak juga tekan mic, juga tekan ini kawam deh. Hah, 175 beri dahulu beberapa tahun yang lalu itu. Kadi juga sempat ya kalau. Halo. Ya, kan ini ada ya. Asal 135 naik 175 Ada naiknya. Dari Nabi deh. Dan Nabi siapa membaca tasbih ini sekali
naiknya laju. sebelum Alat anunya laks naiknya tuh pada masuk lipat-lipatannya tuh lari. Ada bapak mesti deh. Dalam kitab Sampai sini nah paling Umatil Muhammadiyah karang Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ disebutkan siapa membaca Subhanal Qayyim Daim, Subhanal Qayyum, Subhanal Hayyul Ladzi la yamut, Subhanallahil Azim wa bihamdihi, Subhanal Quddus, Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanal Aliyyil A'la, Subhanahu wa ta'ala sehari lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Ada akan kedengaran sebelum melihat itu suara siapa bepandiran mati akan mik lain demi Bapak. Artinya bila keluar melihat surga ada leh orang bepandiran ini nang cadaran ada yang suara tuh mik sebutin aja dari lagi mik nah itu pada mik Bapak aja bukan mau Mereka bawa tahu mik sama orang bepandiran mana yo miknya apakah di miknya hidup sebuting lain pada mik sabiji nih orang nama surga orang mati suara ada yang di mik orang ahli surga orang kan mati di bukan kedengaran iya leh sekali aja sehari no kita kebandiran. ada mandi sampai ke situ ada di tengah alihnya. iya leh barisnya bang kano lo di kemiraan hari tak buka Mau leh. tahu Cuma Ada dari Nabi juga disebutkan siapa membaca la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali cuma jam dibaca ini kah jan nih aktif nih 3 kali cabut mau. fadilatnya apa? Karena kaman adraka lailatul qadar adalah dia seperti orang yang bertamuan Lailatul Qadar. iya lemir ada orang bepandiran ada orangnya bepandiran di mik leh Bertamuan Lailatul Qadar malam. dia demik sebiji-biji itu Amanannya itu nah. Nang kebinya itu nah. bepandiran kayak apa Daripada Tegorono. Bama. Cuma kita ada tahu. Lailatul Qadar apa? Lailatul Qadar khairun min alf. Sini kita berdua. masih ada leh Ada lagi dah. Ini bulan puasa. Bisa kok. Wah. ini ti lo kon bakal micap Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu harapan kita. Keinginan kita. impitri Bertamu. jemput Tapi sebenarnya Lailatul Qadar itu satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Bila kita beramal sepanjang Ramadan, pasti ada bertamuan Lailatul Qadar. Artinya nilai ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. dia demik itu Atau 83 tahun lebih sedikit. Dan ternyata bukan hanya orang yang beramal sebulan penuh yang bisa bertamuan fadilat Lailatul Qadar itu setiap malam walaupun di luar Ramadan apabila kita mau Ini kah? mengamalkan apa nak ini yang nyambung makasih Nabi, saya amanit lagi kita baca saja itu nah. Habis acara mulai acara tuh La ilaha illallah. semenit lagi saja tadinya sajam 2 jam Semenit lagi hari jam 10:30 juga belum juga kok jam 10 kok Bini kamu ada nih. Bini kamu ada nih. Dia seperti HP orang dia lebih di terus nih. HP rusak kan nilai ibadahnya nilai Ini yang buat pahala ibadah yang hari dikerjakan malam itu satu lagi Malam ahad. syahr lebih lumayan baik daripada saya berubah itu jadwalnya 4 betajak dulu kadang alih kalau amalan dari Nabi itu ada dan mengalihnya karena Nabi itu rahmatan lil alamin rahmatan Begitu lil punya, alamin. bung Sehingga apapun yang datang dari Nabi udah itu rahmat menyemangati kita. Ada pun Rahmat itu apa artinya kasih sayang. Orang yang kasih sayang itu mau lah Allah udah mengaliri, tadi memberati lawan yang disayanginya. Jadi yang kedua, ini tinggal masang jadi yang ketiga, semingguan lo di tangan man waqafa baina yaday waliyyin lillah hayyin aw mayyitin فكأنما عبد الله تعالى في زوايا الأرض حتى تقطع إربا anda stabil lo kok kalau lo nyari ngerjain kalau lo makan abang nilai kalau lo kerja masuk hatta
nya ada yang di situ. Memang gerak monitor, ini gerak ini monitor 75 tuh timbang pergi nah. Jadi Di atas ada di tengah speakernya tuh diganti lawan nang seneng. Kali kita nih hangi. Man waqafa baina yaday waliyyin lillah. Siapa berdiam Kalau di hadrat ini di seorang wali. ini di belakang yang di sini Siapa di belakang ya berdiam di hadrat wali. tagana Halikin awaliyin baik Harusnya wali di itu belakang tuh masih hidup. mobilisin 2 bendak tuh. Bilang Atau wali namanya sidin, speaker kami bilang saudara. masih di tagana lagi. Kadegena Oh, orangnya itu powernya sudah wafat. kekuatannya. Speaker dalamnya Wafat itu dari apa? 7,5. kita ziarah ke kubur sidin. Twitter Berarti kita di hadrat yang si wali. 3,5. Bendeknya tuh Atau ada kalau ziarah ke kubur 3,5. sidin, kita hadir di majlis haul sidin, separapat. di majlis Modelnya. manaqib sidin, yang mana dikatakan oleh Marakit saurang 2.500.000. 2 juta Sahibul Tajil A'ras Marakit saurang Ali menukar maya lidiknya bin Hasan al-Attas nukarnya itu 3 bahwa siapa hadir ke majlis manaqib wali, speakernya sweater maka seakan-akan orang itu berhilang kepada si wali tersebut ketika sidin masuk. jarang lah itu kecuali kita bisa Artinya tilakan sama, pahalanya bila kada sama fadilat. itu air gina Apa yang didapat adanya Berapa orangnya? bagi orang yang banyak bimbingan ziarah kepada seorang wali ketika dia masih hidup ratusan mau di minyak sama dengan orang yang hadir ke majlis manaqib nah tangan wali dari itu silakan tangan ketika tangan dia sudah wafat. ada lemari itu pak jadi Apa yang didapat orang yang pernah ziarah kepada wali itu ketika sidin itu, itu kalau di pasangan lalu sidin sudah wafat, dua lalu diadakan tanding manaqib sidin, ini majlis sebelumnya haul ini sidin, tatayakan dua bedainnya maka yang hadir di majlis haul, di majlis manaqib itu juga sama mendapatkan dengan apa yang tatayakan iya didapatkan speaker kami orang yang Kenapa kira hadir milik ketika sidin masih hidup. CR napakah malah Oh, CR CR. Itu dalam kitab CR tadi. cuma nang pas Nah, di sini dikatakan siapa berdiam di hadrat seorang wali, hayyin aw mayyitin, baik wali itu masih hidup atau sudah wafat. ukurannya dasar no Fadilatnya apa? Fadilatnya apa? Faka'annama abadallaha ta'ala fi zawayal ardi hatta taqatta'a irban irban. Maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah fi zawayal ardi, pada penjuru-penjuru bumi. Bukan buncung-buncung masjid lagi, penjuru-penjuru bumi. Enggak ini gin Marco Polo ini bagus banget. Seakan-akan dia beribadah kepada Allah pada penjuru-penjuru bumi. Ini Bang, itu tiga Hatta takhaffa irban-irban, sehingga terputus dia irban-irban, anggota demi anggota. 700-an betul Daripada banyaknya beribadah jutaan sampai paculan, tangan pacul, betis pacul, sampai kepala pacul, mati artinya. di atas tuh kalau Kalau kita beribadah, di belum tentu artinya ibadah deh itu menjadikan 15 kita standar. orang yang disayangi Allah, dicintai Allah. 15 yen Bisa sampai aja dalamnya kita beribadah jadi orang sombong, jadi orang Ada ujub, duitnya, Bay. jadi orang yang angkuh. nyaman Maka kita ini menjadi orang yang sederajat dengan iblis, artinya dilaknat oleh Allah. Tapi ketika kita membaca sejarah wali, membaca manaqib wali, hadir di majlis haul wali, hadir di majlis manaqib wali, kita akan merasakan betapa jauhnya kita dibanding sang wali. Yang kita rasakan apa? Hinanya kita, rendahnya kita. Kita akan jauh daripada kesombongan, kita jauh daripada keangkuhan, kita jauh daripada merasakan kehebatan. Nah, ini yang disayangi Allah, ini nanti dikatujui Allah. Ujar guru, waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah secara zahirnya adalah ketika hamba itu sujud. Secara zahir nampak dilihat
seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat hamba dari Tuhannya ketika dia sujud. Dari yang paling dijaga, wajah yang paling diperhatikan ketika sujud, dihantarkan ke tempat yang paling rendah, bahkan lebih tinggi kemaluan daripada wajah. Ya Allah, lebih tinggi kemaluan kamu daripada wajah waktu sujudnya. Nah. Dan ujar guru lagi, secara batin waktu keadaan yang paling dekat hamba lawan Tuhan ketika hamba itu merasakan kehinaan dirinya, ketika hamba itu menyadari kehinaan dirinya, maka di saat itulah si hamba sangat dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara wali Allah yang apabila kita berdiam di hadrat sidin, berada di hadrat sidin, kita akan dapat keutamaan fadilat seakan-akan kita beribadah menyembah Allah di seluruh penjuru bumi sampai terputus anggota tubuh kita satu ini dari enak di muka adalah Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. kayak tongses lah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menjabat. Sedikit tentang keistimewaan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dan orang Banjar. Tadinya Syekh Arsyad Yazdad Al-Arsyadi, wahai datunya, wahai datu kita orang-orang Banjar, Syekh Muhammad Arsyad. Jadi kita ini bersyukur benar jadi orang Banjar ada satu hamba Allah yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi orang yang dicintainya, menjadi orang yang disayanginya. Jadi kita orang Banjar ini bersyukur benar. Siapa? Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Di antara keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tatkala ibunya Siti Aminah mengandungnya, berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya, maka melihat kedua orang tuanya pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkam sujud bagi Allah Ta'ala dan air sungai membeku. Maka diketahui oleh keduanya bahwasanya itu Lailatul Qadar, malam yang berkah, malam yang mustajab. Pada saat malam yang diberkahi itu disambut oleh kedua orang tuanya dengan wajah gembira, penuh kesyukuran kepada Allah, serta memohon keduanya kepada Allah agar anak yang sedang dihamilkan dalam kandungannya itu menjadi seorang anak yang saleh dan alim, yang bersifat zuhud, serta selalu menyebarkan agama, hidup penuh berjasa. Nah, jadi ini Datuk Kalampayan di antara keistimewaan Sidin. Mama Sidin itu nah, waktu mengandung. Tapi lo kok ini make leh. 6 bulan. Nih. Dapat anugerah Mama Sidin ditamuakan dengan Lailatul Qadar. Masa kada sampai nih tujuannya. Ditamuakan dengan Lailatul Qadar. Nah, sampai ya sekali. Berkat siapa? Bisa berkat pada Tuan Bari yang berdoa sehingga Ibu Siti Kuto melihat Lailatul Qadar. Bisa juga sebab anak dalam kandungan
Sehingga nang mama itu jadi beruntung ditamuakan Lailatul Qadar. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Udah tahu kita ini nama orang kita beruntung tuh siapa? Ada tahu? Apakah sebab doa orang tua kita atau sebab doa murid-murid kita? Ada tahu? Yang penting kita jangan merasa sebab kita. Jangan merasa sebab kita. Oh, sebab aku kampung ini rame, sebab aku kampung ini hidup, sebab aku majelis ini rame. Itu jauh daripada sifat orang-orang yang dicintai Allah. Seorang guru ketika mengajarkan ilmu sedang ini digusuk. jangan memandang sebab ingat. Lalu orang-orang Kadelamnya mbak anu. Ini untung make orang ini di bawah kayak ini. dia orang-orang belajar, Dihiga sini cocok. tapi pandang barangkali sebab murid, berkat murid, seorang kitab tabecai, seorang kitab tamutalaah, sebab murid wirid tabeca, sebab murid amalan-amalan tabecai. Karena supaya murid beramal orang ada. Lalu akhirnya apa? Dia memandang dirinya hina, barakat muridnya ini, orang ini tahu menggawin lagi. Nah guru semacam itu, nang sadar kehinaan diri, rendahnya dirinya, jauh daripada sombong. Insya Allah apa yang disampaikan itu akan masuk ke hati si murid, dan murid insya Allah diberi Allah taufik hidayah untuk mengamalkan apa yang disampaikan, yang diajarkan si guru. Tapi bila guru ini memandang karena aku, karena ilmuku, karena amalku, karena ibadahku, maka majelis ini rame, majelis ini makmur, ini sudah ada ingoh kesombongan. Dan ini adalah sifatnya iblis. Walaupun makmur majelisnya itu merupakan lanjuran istidrak. Istidrak apa? Ainun nikmah fi kubunin nikmah. Biar ulama. Istidrak itu ainun nikmah, sebenar-benar siksa, fi kubunin nikmah, pada cangkang kenikmatan. Itu istidrak terjadi itu. Pada orang itu disiksa, sebujur-bujur siksa, sebujur-bujur azab, tapi fi kubunin nikmah, pada cangkang kenikmatan. Secara zahirnya dia diberi kenikmatan, orang yang maksiat diberi Tuhan harta berlimpah, kesehatan yang terus menerus, sehingga dengan kesehatannya terus maksiat, dengan harta yang berlimpah terus melakukan maksiat. Itu sebenarnya bukan anugerah kesehatan itu, bukan anugerah harta itu, tapi itu siksaan, itu istidrak. Ainun nikmah fi kubunin nikmah, sebujur-bujur siksa dalam cangkang kenikmatan. Sehingga kita ini tidak sadar, kita diazab, kita dihukum, terus maksiat, terus melakukan dosa sampai mati. Ada sempat tobat, ada siksaan itu. Sampai mati ada sempat sadar. Nah jadi Datuk Kalakayan anggap Nangkuhitan itu beruntung berkat dari Kalakayan, karena menyalakan Datuk Kalakayan. Ganti lawan nang Akhirnya apa? Nang mama memperoleh keberuntungan. lo ko nang Nang apa memperoleh nang keberuntungan. buah anuannya. Iya. Ditamuakan dengan itu kawari panjang. Kalakayan. Nah, bila Ditamuakan dengan ada kalau Iya. tanyamannya itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi tentang Lailatul Qadar, itu adalah satu anugerah Allah kepada kita umat Rasulullah, naik akan kawa yang mana amal ibadah kita bila berbetulan Lailatul Qadar itu
lebih baik daripada amal ibadah 1000 bulan atau Malam 80 nyuruh lokang itu tahun. kan harus naik ke diri kita. Dan Ada ini malam tunggu tinggal juga nama rakyat pilihan udah pulang. Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Nah, lain itu 6 bulan. Setidaknya ada itu 6 bulan. 3 amalan Yang bila kita mengamalkan itu Makayo. kita seakan-akan bertamuan Lailatul Qadar Kalau setiap malam. ya. Dan ini ketiga-tiganya ini dari hadis Nabi. Yang pertama membaca amalan tadi. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. 3 kali. Yang kedua, orang yang sembahyang sesudah Isya 4 rakaat. Sesudah Isya 4 rakaat. Baik itu ba'diyah Isya atau qadaan. Yang penting habis Isya itu dia sembahyang 4 rakaat. Man shalla ba'da Isya arba'an faka'annama adraka lailatul qadar. Siapa sembahyang sesudah Isya 4. Nah, 4 rakaat bagi yang kada punya qadaan sengaja aku sembahyang ba'diyah Isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagi orang yang punya qadaan cari qadaan yang 4 rakaat Isya, zuhur, asar, gawi hingga Isya. Itu akan membuat kita mendapatkan fadilat seakan-akan bertamuan Lailatul Qadar. Nah, kesarapian aja memilih nama anak. Yang ketiga, orang yang mengamalkan membaca surah As-Sajdah setiap malam. Jadi membaca Sajdah Alif Lam Mim Tanzil Kitabil La Raiba Fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarah. Baca sabat malam. Baca sabat malam. Maka orang yang membaca Alif Lam Mim Tanzil setiap malam, maka dia setiap malamnya mendapatkan fadilat bertamuan Lailatul Qadar. Artinya amalan-amalan yang dikerjakannya di malam itu seakan-akan dikerjakan di malam Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang isaknya, maghribnya, wiridnya, ya Allah, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, apa-apa yang dibaca. Seakan-akan dia kerjakan itu di malam Qadar. Nah, jadi banyak lagi keistimewaan Syekh Maulana Muhammad Rasyid bin Abdullah Al-Banjari. Nah, di antaranya tadi berkat sidin. Berkat sidin karena mengandung sidin, manianakan sidin. Nang mama, nang abah dapat anugerah ditamuakan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini berkat Mahauli Datuk Alam Bayan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Sebagaimana beruntungnya kedua orang tua daripada Datuk Alam Bayan, kita pun menjadi orang yang beruntung di dunia akhirat. Dan bukan hanya kita, keluarga kita, zuriat kita, keturunan kita, semuaan orang yang beruntung dunia dan akhirat berkat kecintaan kita kepada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, wabil khusus kepada Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah Al-Banjari, batunya orang Banjar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين النائمين المعافين يا ربنا يا لوجهك الكريم وعلى سلطانك
Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma aslihu ummata Muhammadin. Allahumma zkur ummata Muhammadin. Allahumma afi ummata Muhammadin. Allahumma faridhan ummati Muhammadin farida maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akinna jannata ma'al iman. Allahumma sadidna ma'al iman wa akrisna minad dunya ma'al iman wa kalim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma ta'alaina wabal khair wabal barokat wabal nikmat wabal rizki wabal sehat wabal kuat wabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajril akhirah wa sibhanna lihaq Qur'anil azim wa nabi kal karim syara dunya wa syara akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.